Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fairuz Almumtaz dari kelas 11 F4 SMA Negeri 1 Aikmal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur protokol TCP/IP, di mana TCP merupakan Transmission Control Protocol dan IP merupakan Internet Protocol. TCP/IP ini bertugas bersama-sama, namun memiliki fungsi yang berbeda-beda. TCP berfungsi sebagai pengatur pengiriman data, di mana yang mencakup pemecahan, pengurutan, serta memastikan data sampai ke alamat tujuan. Sedangkan IP berfungsi untuk memberi label kepada alamat tujuan serta routing ke alamat tujuan. TCP/IP ini adalah sekelompok protokol komunikasi yang menjadi standar dasar pertukaran data di internet dan jaringan komputer global. Secara sederhana, TCP/IP adalah bahasa yang digunakan oleh komputer agar bisa saling berkomunikasi secara akurat melalui arsitektur berlapis. Untuk fungsi utama dari TCP/IP ini ada 4, yaitu ada pengalamatan logis, menetapkan IP untuk identifikasi perangkat, ada routing, dia mencari jalur transmisi paling efisien, ada reliability, dia memastikan data sampai tanpa cacat via TCP, dan juga media access, dia mengatur akses ke media fisik kabel atau net kabel. Nah, karakteristik TCP/IP ini sendiri ada 5. Ada alamat unik, jadi setiap perangkat memiliki identitas alamat yang unik. Ada standalone, dia bersifat mandiri dan harus terikat hardware khusus. Ada interkoneksi jaringan, dia dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan komputer. Dan juga media virtual, dapat berjalan di berbagai media fisik transmisi data. Dan yang terakhir adalah open source, jadi dia bersifat terbuka untuk digunakan oleh siapa saja. Nah, untuk layer-layer dari TCP/IP ini sendiri ada 4. Ada application, transport, network, dan network access layer. Kita ke lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini merupakan antarmuka pengguna dan layanan. Dia format datanya itu masih dalam bentuk data atau pesan. Jadi layanan lapisan aplikasi ini menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi pengguna. Dia mengenai protokol tingkat tinggi untuk pertukaran data. Untuk proses lapisan ini adalah data dibuat di sini sebagai pesan mentah, misalnya isi email atau halaman web. Dan protokol dan teknologi diterapkan pada lapisan ini ada HTTP, ada FTP, File Transfer Protocol, ada SMTP, dan juga DNS. Selanjutnya lapisan kedua ada lapisan transport. Lapisan transport merupakan komunikasi host ke host. Dia format datanya sudah bentuk segmen. Jadi lapisan transport ini bertanggung jawab atas pengiriman data dari ujung ke ujung atau end to end. Dia mengatur pemecahan data, kontrol aliran, dan pemulihan kesalahan. Untuk prosesnya adalah data dipecah menjadi segmen-segmen kecil agar mudah dikirim. Dan protokol dan teknologi yang terdapat pada lapisan atau layer ini adalah TCP dan UDP. Nah, selanjutnya lapisan ketiga adalah lapisan internet atau network. Lapisan internet atau network ini merupakan pengamatan dan routing. Dia format datanya paket. Dia menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data melintasi jaringan menggunakan alamat IP logis. Prosesnya, segmen dibungkus menjadi paket dengan alamat IP tujuan agar bisa dituturkan. Untuk protokol dan teknologinya ada IPv4 atau V6 dan juga ICMP. Selanjutnya lapisan atau layer terakhir adalah Network Access Layer atau lapisan akses jaringan. Merupakan interface dan transmisi fisik. Dia format datanya sudah dalam bentuk frame atau bit. Jadi lapisan ini menggabungkan fungsi fisik dan link data, menangani pengalamatan hardware atau MAC, dan mengubah data menjadi sinyal seperti listrik, cahaya, atau bahkan radio. Proses lapisan ini adalah paket diubah menjadi frame dan dikirimkan sebagai sinyal fisik melalui media transmisi. Untuk protokol dan teknologinya ada Ethernet atau Wi-Fi, ada MAC address, dan hardware. Selanjutnya kita dapat lihat di sini ada simulasi proses pengiriman data dari komputer A ke komputer B. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, saat komputer A ingin mengirimkan paket data ke komputer B, paket data tersebut dipecah terlebih dahulu menjadi segmen, frame, atau bit sebelum dikirimkan ke komputer B. Setelah dikirimkan ke komputer B, frame atau bit tersebut akan dibuat kembali menjadi paket data yang utuh sehingga dapat diterima oleh komputer B secara sempurna. Jadi itulah simulasi atau contoh pengaplikasian dari TCP/IP ini sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.